Di rumah lu sering marah-marah sendiri, teriak-teriak Nggak sendiri? pernah. Gue itu karena memendam. Ada niat mau bunuh diri gitu? Pernah. Pernah? Lu tuh psikiater tuh kayak gitu. Gue tuh capek sama diri gue sendiri. Gitu, karena terlalu banyak banget yang gue urusin, Pur. Selesai hidup gue. Kebetran nih, lu kelihatannya pengobat rindu lu, itu kelihatannya Betran ya. Pengobat semuanya lah, kesetresan, kemalasan dan sebagainya itu kelihatannya di Betran. Lu nemuin nih anak nih kelihatannya sebagai obat gitu. Lu ngeliat Betran kayak apa sih? Darah gue. Darah gue. Darah. Jadi gue ngelihat Bertrand ya ngelihat Thalia Tania sama. Betran, nanti warisan ayah buat kamu gitu. Ya mau ngomongin gimana ya ibaratnya ya memang dia anak laki-laki pertama gitu. Yuk, sama. Taruh nyanyi yuk. Ayo. Awal siap. Oke, Bunda, cencan, ayo. Kita nyanyi. 4 senyum, 5 ketawa. Oke. Oke. Pada bingung kan coy, ini sepeda banyak banget. Ini sepeda buat lulu orang. Lu mau sepeda kan? Sepeda coy. Buat goes-goes bareng temen-temen lu atau bareng cewek-cewek lu. Cewek-cewek banyak dong. Cewek lu atau pacar lu, gampang banget. Caranya lu subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Lalu capture, kirim ke DM siaran keluarga Eko Patrio. Untuk lebih jelasnya, lu ke IG di bawah ini, siaran keluarga Eko Patrio. Ini caranya nih. Oke, subscribe sebanyak-banyaknya, like and share. Ayo, lu mau dapat sepeda kan? Nih puluhan. Gue ngepes terus sepeda gue apa yang mana nih? Bau baru. Barunya enak. Oke, sorry. Gue mau tanya Tania sama Thalia. Itu lu mau arahin di dunia entertain atau apa? Ntar aja materinya pas syuting, ntar dibahas lagi di sini. Ntar nggak pas syuting nggak habis deh materi. Diulang lagi gue capek. Gitu. Iya kan orang nanya, iya bener, iya boleh. Ya ntar buat tanya ntar deh. Tanyanya yang ini aja deh. Gue mau tanya sama lu. Itu lu sama Wenda lebih gosipan siapa? Gue lah. Lu bangga banget gosip, lu bangga. Iya gue di TV. Enggak, maksudnya kalau Wenda tuh orangnya nggak mau tahu urusan ya? Saking nggak mau tahu urusan sampai dia nggak tahu apa-apa. Maksudnya? Jadi kalau misalnya gini, ada kejadian nih artis ini udah pisah sama ini, terus tiba-tiba dia, yang aku mau kirim ini ya buat dia gini, udah pisah sama lakinya gitu. Oh gitu. Gitu. Lu yang neneng-neneng malah ya? Dia yang banyak yang nggak taunya. Itu gue lihat di mana tuh ya, di Instagramnya dia, katanya mau jual rumah. Emang lu lagi susah tuh lagi apa sih? Jual rumah. Lagi mau jual. Oh, itu kan rumah Cipete gue. Yang ngiler ya, itu laundrynya mahal. Pur, gue kurang apa tuh lu lihat. Lu jangan khawatir, Pur. Lu mau apa? Hah? Sanitizer tuh. Oh, udah ya. Iyalah, tangan gue langsung. Udah ini udah siap gitu ya. Iya, jadi mau itu dijual rumah kenapa? Apa? Itu gue lihat lu udah susah Bukan. atau gimana sih? Ya, kalau gua kaya. Atau gara-gara kasus kemarin kaliannya lu jual? Gua kaya, kalau gua kaya, Pur, gua udah nggak ada lagi syuting, Pur. Karena gua masih syuting, gua masih butuh duit. Oh gitu. Enggak, karena itu rumah. Yang pertama nggak jadi gua tinggalin kan. Tadinya kan mau gua hancurin, mau bangun baru. Oke. Tapi setelah gua pikir-pikir, kayaknya kan gua juga nggak akan lama stay di sini lagi kan sebenarnya. Gue nggak ngerti lu. Tadi lu udah mau keluar dari dunia hiburan. Kedua lu Ya nggak karena gua mau pindah. mau pindah kemana? Amsterdam.
Dulu katanya pernah mau pindah ke Cina, kemana? Ke Taiwan ya? Taiwan mah sekolah anak. Oh, sekolah anak. Nah, jadi gini, nih. Kalau gue tuh berawal Wenda itu maunya nyekolahin anaknya di tempat dia sekolah dulu. Di Taiwan. Taiwan. Oke. Gue keberatan karena gue cuman punya waktu Jumat sore setelah brownies. Oke, Sabtu Minggu gue nggak ngambil offer deh, gue bisa. Tapi kalau lo ke Taiwan lo bisa 4 jam, 5 jam ya flight. Terus dari bandara ke situ ya gue butuh 8 jam untuk jalan. Kan capek kan menurut gue. Nah, akhirnya ketemu sekolah untuk di tengah-tengah. Ini sebelum ada Bertrand nih. Sebelum ada Bertrand itu sudah kita plan banget gitu. Tapi kan hadirnya... Studio lu ingetin ya, gue ngobrol sama Bertrand ya? Iya, tentang Bertrand. Iya, nah itu kan sebelum ada si Onyo, gue memang udah plan pindah. Ke Amsterdam itu. Ke Amsterdam. Ke Taiwan itu. Ke Taiwan. Ke Taiwan. Akhirnya udahlah gue ngalah. Bini gue lahiran di Singapura. Belum ada Onyo juga. Kenal Onyo tapi dia belum masuk ke keluarga kita secara fix gitu. Terus udah kayak gitu. Pas di Singapura gue bilang begini. Kayaknya aku mau Amsterdam kejauhan. Kamu ke Taiwan juga aku jauh. Jadi 2 negara yang kita pilih gak jadi. Tapi kita pilihnya Singapura aja. Pertanyaan gue, Amsterdam, lu kok bisa kepikiran Amsterdam? Semua keluarga gue di sana, Pur. Oh, bisa lo ngomong Amsterdam? Apa? Lu bisa ngomong Amsterdam? Ya orang mah kalau lama-lama, kayak Kenta aja lama-lama bisa bahasa Indonesia. Ya, lu bisa kalau dia lama-lama terbiasa, apa? Bisa lama-lama di sono. Nggak tahu deh, kayaknya enggak ya. Gue kayaknya enggak juga sih. Oke. Nah, gue tuh akhirnya gue mau ke sana. Gitu di Amsterdam. Udah gue siapin Pur, semua kalau di Amsterdam udah gue siapin. Ya. Keluarga lu banyak di sana ya? Banyak. Lu nggak sayang kalau lu misalnya tiba-tiba pindah bisnis lu, entertain lu segala macam? Udahlah Pur, ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritain mengenai. Ya lu tahu kan dunia kayak kita mah lu lagi dipuja mah dipuja, lu mah dihina mah dihina gitu. Nah menurut gue memikirkan untuk anak gue harus fokus sama apa yang dia lakukan gitu. Jadi gue nggak mau masa tua gue harus masih berkonflik yang sama. Netizen lagi gitu. Jadi gue tuh agenda gue ngobrol sama Wenda itu banyak. Makanya kenapa gue nggak punya temen, perkumpulan teman sana sini tuh. Karena obrolan gue sama istri gue tuh banyak banget. Ngobrolin tentang tunggu gue lanjutin dulu yang Singapura tadi tuh. Akhirnya gue milih Singapura. Jadi sebenarnya pada saat waktu kemarin Wenda itu cuman pulang ke Indonesia cuman sebentar. Dia itu cuman ngurus surat-surat. Mau ke Singapura. Harusnya balik lagi ke sana ngurus surat-surat untuk sekolahnya Thalia di sana. Udah Pur, apartemen semuanya lagi diurus semuanya. Mumpung anak gue dapet abis lahiran dari sana kan, jadinya kan agak mudah untuk ngurus ini itunya gampang gitu. Jadi udah balik ke Indonesia, syuting lah MOP musik, ketemulah Wenda dengan Bertrand. Gue juga udah sama Bertrandnya. Udah Wenda jatuh hati, gue jatuh hati. Akhirnya jadi obrolan di atas kasur. Oke. Bagaimana ya kalau kita anak ini, tapi anak ini nggak mungkin kita bawa ke sana langsung karena gue belum punya surat-surat secara negaranya. Akhirnya Wenda 2 hari, 3 hari, ya pokoknya ya gue sama mungkin kalau lo di Islam itu istiqoroh gitu kali ya. Gue juga doa terus, ya makin cinta malah. Gitu. Akhirnya Wenda yang mutusin untuk kita batalin semua deh, tinggal di Singapura gitu. Gitu. Wenda, gue gojlok-gojlok juga Sarasehan semuanya. Sarasehan udah di sono. Iya, Sarasehan di sono nyangkut gue mau udah kagak ke sono-sono. Sarasehan tuh lu yang nyuruh? Kagak, dia ngasih tahu gue. Jadi dia ngasih gue rekomendasi apartemen. Iya. Lu kesini deh gitu. Sekolahannya kan
Kalau di sana kan sekolah kan harus deket sama tempat tinggal kan. Iya. Gitu. Oh jadi rumah yang dijual-jual itu yang gua baca di Instagramnya siapa? Si Wenda dalam rangka tadinya mau pindah ke sana. Enggak, memang ya udahlah mau ngapain juga. Gue capek juga per 6 bulan itu pohon tinggi mulu, mangkas lagi 6 juta, 7 juta, mangkas lagi pohon gua nggak ada yang makan buahnya, nggak ada yang apa, capek ah. Lu jual. Iya capek maintenance-nya. Iya. Gue gitu ceritanya makanya. Kok lu tadi gua lihat-lihat lu banyak ngobrol sama Sarwenda gitu ya, sama Wenda. Kalau Rapi kan tuh Rapi Ahmad tuh main bola sama teman-teman artis gitu. Terusnya sering ada terusnya juga sering yang arisan kalau mamanya dengan artis ini. Kalau lu mah jarang kelihatannya. Gaur lu kentak lagi. Kalau lu tanya gue nih jujur nih gue sama lu. Gue tuh nggak pedean bro orangnya. Yang bener loh. Demi Allah gue tuh nggak pedean. Orang nggak pede itu karena menurut gue ya karena nggak punya uang, terusnya juga mohon maaf body segala macam kurang meyakinkan. Lu kan bagus semuanya. Iya karena menurut gue gabung sama artis tuh gue kayak, gue kayak nggak pede. Gimana ya? Gue tuh nggak pede. Tapi kalau gue ada kamera, gue tuh bisa nge-switch diri gue Seru gitu. juga nih, lu nggak pede sama teman-teman artis. Lu perhatiin deh, gue di Facebooker. Siklus gue, lo lagi Raffi lagi, lo lagi Raffi lagi. Ivan Gunawan ya terus gitu doang. Brownies Ivan Gunawan lagi, Ayu, Wendy, udah ketemuan juga nggak pernah. Ketemu off air gitu segala macam jarang Ya juga. ketemu di tempat kerjaan aja. Gue mau pulang kerja ya gue pulang, kayak gue ini habis Brownies. Ya gue kan sama lo deket, ya udah gini aja siklus gue. Ya lu nggak ngajakin gue ngobrol, nggak ngajakin gue ngevlog, gue nggak dateng. Udah gue pulang aja gue demen aja di rumah, gue ngeliat kolam renang gue, ntar gue muter-muter komplek gue jalan kaki. Oh pantesan lu bergaulnya sama Meti, Poneneng gitu Iya. aja ya. Iya. Iya pokoknya sama teman-teman yang Karena gua circle lu makin lama makin segitu ya. Gue nggak bisa membuka circle baru. Makanya gue kalau apa-apa, misalnya gue kemana nih, Neng, temenin gue dong. Gue lebih nyaman dengan orang-orang sekeliling gue itu dibanding teman-teman gue yang lain gitu. Jangan-jangan lo sama Jordi juga nggak deket atau gimana? Deket banget. Deket kan? Deket banget. Justru gue Jordi itu yang gue pantau banget. Pagi bangun tidurnya dia semuanya gue pantau banget. Ya karena kan udah bontot terakhir mas. Nah kalau dia nikah baru porsi gue merhatiin dia berkurang. Lu pantau terus dia. Berarti gosipnya sama Cita-Citata gimana? Iya dia nggak terlalu banyak cerita ya buat gue. Katanya deket tapi masa nggak cerita? Karena menurut gue, menurut lu? gue udah pernah ngomong sama dia. Iya. Lu cerita ke gue tentang pacar lu itu kalau lu udah bener mau ngajak nikah. Oh. Tapi kalau lu masih penjajakan, masih kayak gini, kerjaan koko lu banyak, jangan buang-buang pikiran gue gitu. Iya. Dan dia tahu banget. Dia Jordi itu udah punya cewek apa belum? Belum. Si jomblo. Kan lu temen lu banyak, kenapa lu nggak jodoh-jodohin? Enggak. Hah? Biar dia pilih pilihannya dia sendiri. Gue nggak mau ketika dia salah memilih dia nyalain gue. By the way, menurut lu Cita-Citata gimana orangnya? Baik. Sih jawabannya kayak Menurut gue baik karena Iya. gini mas, kalau ada orang yang bilang dia nggak baik, sama aja kayak gue bercermin. Nggak semua orang suka sama gue. Kalau orang udah nggak suka sama Ruben mah nggak suka aja. Dikata gue mau ngebangun 1000 candi juga istilahnya orang kagak demen mah kagak demen aja. Tapi kalau orang dia udah demen pada cuma ngasih kerupuk, dibilang baik banget ini gitu. Jadi cuma dan gue selalu berprinsip gitu. Gue tidak mau menjadi diri orang lain. Jadi kalau gue mau kasih, gue mau jadi diri gue ya diri gue aja gitu. Nah Cita itu ulang tahunnya beda 1 hari sama gue. Oh jadi gue tahu karakternya. Gitu gue 14, dia 14, gue 15. Iya lu 15 dia 14 ya. Bener. Udah. Jadi sekarang yang PDKT siapa? Jordinya atau Cita-Citata? Jordinya lah. Jordinya. Iya kelihatan. Nggak pernah ngomong-ngomong sama lu. Gue ngomong sama dia. Pokoknya lakukan yang menurut lo happy dan yang paling penting kalau awal baik, udahan juga harus baik.
Gitu. Dia awal baik bukan berarti kan gue nyuruh dia putus, enggak. Tapi maksud gue kalau mau lanjut lagi harus baik-baik. Tapi kalau mau mengudahi sebuah hubungan juga nggak boleh berantem gitu. Jadi lu artinya ya tahu gitu batasannya gitu ya, Iyalah. batasan sebagai kakak gitu ya. Iyalah. Kapan dia lagi deket sama cewek atau tidak gitu ya. Ya. Lu nggak dikasih batasan dia umur berapa merit gitu? 30 gue bilang. Dia sekarang berapa? 27. Masih 3 tahun dong. Emang lu waktu merit umur berapa? 30. Kenapa sih harus 30? Kenapa nggak 31 atau 29? Nggak, lu percaya nggak mas ya? Gue tuh semua yang jadi mulut gue itu terjadi. Ah gimana tuh? Gue pernah bilang ya, gue pokoknya mau nikah kalau gue udah punya ini, punya ini, punya ini. Udah tuh udah punya sama Tuhan dikasih. Terakhir gue ngomong, gue mau nikah di usia gue 30 tahun. Bener-bener gue nikah sama Wenda itu di usia gue 30 tahun. Dan pada saat waktu itu emang lu lagi nggak punya duit lu. Wah abis. Gue tahu banget tuh waktu kan Abis. gue datang ke Bali tuh. Iya. Abis mas. Tapi lu nggak kelihatan lu waktu di Bali. Ya memang karena gak ada utang. Jadi gak ada duitnya itu karena gue udah bayar vendor semua. Bukannya mau nikah gak ada duit. Ada duit gue, tapi gue nggak. Iya maksudnya artinya vendor udah segala macam ada, lu udah lunas semuanya. Terus hasil besokannya mau pulang mau segala macam. Pas lihat tabungan tinggal berapa? Gue sisa berapa? 3 juta ya. Kan lu udah jadi artis besar tuh, udah punya usaha juga geprek kan waktu itu? Belum. Belum ya? Belum. Udah. Kalau tumben biasanya lu kalau nggak punya duit bilang sama gue. Karena menurut gue ketika gue menikah itu godaannya tuh banyak mas. Jadi bukan berantemnya gue sama Wenda, tapi ada aja dahsyat. Itu dahsyatnya bukan. Ya katanya IO-nya yang katanya Dia nipu lu atau gimana sih? iya nggak ada kabarnya, tiba-tiba vendor-vendor gue nggak dibayarin. Udah. Terus pas di hari H janjinya bunga hidup, nggak taunya dikasih bunga plastik. Oh, gitu. Iya. Di Bali gue cuma ngundang 75 orang. 2,7 M. Berapa? 2,7 M. 2,7 M. Ih di era itu gue kembang kempot loh gue. Iya. Sampai gue nggak pulang-pulang, gue syuting Survivor tuh habis-habisan tuh dapat berapa. Lu mau minum nggak? Lu mau minum atau mau? Ntar aja deh pas talk show ngobrol baru minum. Lu mau apel nggak? Gua ada apel. Ada jeruk. Hah? Ada jeruk. Lu kira gua ini ya warteg lu ya? Nih enak deh. Apel enak serius. Lu kan doyan buah-buahan. Gitu gue. Pas nikah gue Apel mahal. habis. Enak gak? Nyampe tenggorokan juga belum udah tanya enak enggak. Sampai bingung gue jawabnya nyampe dulu, makan dulu baru. Gua tuh nanya, gua kan ya Allah ya, lu tuh emang ya emosian lu emang gak berubah-berubah. Nggak, baru digigit nih. Lu tanya. Tapi enak kan? Nah ini baru kuah yang kedua enak. Dia gitu. Tadi kan baru gue giniin. Enak gak? Belum dikunyah. Rasanya kayak apel ya? Ini beda. Ya. Ini cuma di Jakarta Timur apa gimana sih Pur? Tapi udah. Kayak apel ya rasanya ya. Ya. Tapi lu udah cek. Cek. Iya kesini. Kenapa? Ya emang ini apel. Enggak. Gua tuh kalau ikut lu tuh. Nah gue yang kayak gitu-gitu Pur. Susah orang yang kayak gini-gini kan lu tau bercandaan gue tau bercandaan lu gitu. Iya. Jadi gue kalau ketemu orang nih di mall, lu ini. Gue tuh bisa belaga asik banget. Padahal lu kenal. Padahal gue nggak pede. Gue belaga padahal nggak pede. Oke, ke Betran nih. Lu kelihatannya pengobat rindu lu itu kelihatannya Betran ya. Pengobat semuanya lah. Kesetresan, kemalasan dan sebagainya itu kelihatannya di Betran. Lu nemuin nih anak nih kelihatannya sebagai obat gitu loh. Lu ngeliat Betran kayak apa sih? Darah gue. Oke. Darah.
Jadi gue ngelihat Bertrand ya, ngelihat Thalia Tania sama. Cuman Tuhan mempertemukannya beda aja. Kalau lo tanya gue gitu. Cuman kan gue kalau di TV itu kan nggak bisa banyak cerita yang. Lu kalau ngeliat Bertrand misalnya kemarin tuh kan dia ada show tuh ya kan salah satu TV tuh. Lu stresnya bukan main katanya. Stres. Dan Gue nangis berkali-kali. Kok lo tahu sih? Iya. Nangis gue. Jadi 1 hari atau 2 hari atau seminggu sebelum pementasan kan dia kenapa? Borok seminggu. Dari pertama kali meeting. Ini kan meeting waktu dia konser itu awal-awal COVID. Iya, kita lockdown di rumah. Kenapa nangis? Kenapa? Ya, gue nggak berpikir sampai sejauh ini dia bisa menggelar konser. Nggak mikir. Karena yang gue pikirkan pada saat itu adalah gue membesarkan anak ini dengan penuh cinta gue usahakan semaksimal mungkin. Nggak ada kepikiran sampai ditaksir sama TV-TV gitu nggak. Nggak ada mas. Gue nggak ada. Gue cuman pengen punya anak laki-laki yang bisa gue besarkan gitu. Karena gue nggak kepengen istri gue hamil lagi gitu. Gue nggak kepengen. Jadi nggak kepengen? Enggak, udah 3 aja udah cukup gue. Kalau lu tanya gue, udah 3 aja lah. Gitu. Wendah pun juga demikian? Wenda juga demikian. Gitu. Itu Bertrand lu udah anggap anak banget gitu ya. Apapun juga sampai stresnya dia jadi stresnya lu gitu loh. Lu kalau ngeliat foto-foto dia dulu segala macam tuh gimana ngeliatnya? Ketawa lah. Ketawa. Tapi yang bikin gue stres itu bukan itunya sih mas. Maksudnya anak ini nyanyi 2 lagu aja gue udah gak bisa tidur mas 2 hari 3 hari. Lu bayangin gak konser 12 laguan. Itu setiap lagunya punya treatment. Setiap lagunya punya ini. Lu mau ngapain tuh? Gue udah bingung gue mau ngapain lagi mas. Gitu. Jadi lu pokoknya sedih. Gue sampai sakit-sakit, sampai ini gue sakit karena apa? Gak ada alasan. Lu sampai pernah bercanda atau apa tuh di TV ya gue lihat ya kalau berkaitan dengan Bertrand. Bertrand nanti warisan ayah buat kamu gitu. Oh bercanda. Bercanda itu. Jadi ya kalau ngomong tentang warisan ya kan hanya gue yang tahu sih. Maksudnya ini ke Bertrand, ke Thalia, ke Tania gitu. Cuman kan gue tuh lebih gini, boleh nggak sih kalau hal yang protek tentang keluarga, ini warisannya ini warisannya ini. Nah orang yang masih hidup udah pada sibuk warisan gitu loh. Gitu dan maksudnya gue dan keluarga gue tuh kan punya caranya sendiri gitu. Dan masa lu ngomongin warisan gitu. Cuman ya akhirnya gue bercanda gitu. Dicandain gitu ini ya. Ya mau ngomongin gimana ya ibaratnya ya memang dia anak laki-laki pertama gitu. By the way Bertrand itu apa umur udah 15 tahun. Suara udah pecah. Itu lu kaget gak? Enggak. Dulu dia 7 oktav ya? Loh. Jadi sebenarnya pada saat dia pecah itu pada saat setelah gua upacara. Upacara yang adat dari sana. Adat sana ya. Itu gua dia sakit, nah dari situ dia pecah. Gitu. Jadi kalau masalah suara masih tetap ini. Masih ada di dalam tafnya dia. Kan makanannya dia, penggorengannya, lu semuanya liatin itu semua? khusus dia. Oh, sekarang udah kotak-kotak loh. Itu yang dari dulu juga dia begitu. Oh, udah kotak-kotak badannya. Mau kasih makan dia banyak berapa juga dia mah begitu mas badannya. Udah bagus dari dulu? Bagus. Tapi gue memang nggak memperbolehkan dia nge-gym. Kenapa? Karena menurut gue nanti jadinya buntet. Oh iya. Kalau mau keringin aja badannya gitu. Karena lu buntet. Lu jangan bilang buntet dong, kan nyindir gue. Kan bogel lu. Oh. Kan buntet. Ya. 2 saudara yang baik. Benar. Gitu. Jadi gue kalau ngomongin Bertrand tuh, gue cukup ngeprotek dia, tapi untuk masa depan dia. Bener, sampai itu ada yang bully dia aja di sosmed belum sampai datang. Gimana dong ceritain tuh, lu gimana tuh? Ada yang gue tangkepin.
Enggak gue share aja, males gue. Ada yang tentang. Banyak mas. Gue share, udah ketangkep semua bilangnya hilaf lah. Ada yang bilang gak sadarkan diri lah. Ada yang bilang, iya kali kesurupan. Ada berapa orang yang udah lu laporin ke polisi? Enggak gue laporin. Oh maksudnya ketangkepan Kan waktu gue laporin yang ke polisi itu karena dia mengubah wajah menjadi binatang. Itu. Terus yang kedua, yang gue laporkan lagi adalah ketika berbicara tentang hal sensitifnya tentang Bertrand. Tapi kalau masalah hate speech gitu ya, gue rasa polisi juga banyak urusan kali ya, nggak usah ngurusin gini-ginian. Iya. Gitu. Ben, kalau menurut lu nih Ben sekarang ini, dengan kan fanbase dia kan banyak banget nih sekarang nih. Yang sebenarnya pansos siapa? Ruben Onsu kah dengan Bertrand atau Bertrand pansos dengan Ruben? Gue bilang mah bingung ya, karena gue nggak ngerasa dia pansos di gue juga pansos di dia, gue juga udah duluan di dunia artis. Tapi ini cinta mas, artinya sebuah cinta orang tua ke anaknya, anaknya ke orang tua, dan disaksikan oleh jutaan mata. Jadi ini artinya efek dari rasa cinta lu, akhirnya ya yang keluar adalah ya gitu, rasa kasih dari orang banyak itu. Nah, karena cinta itu. Ya. Jadi gue apa? Udah ready studionya mas? Ready, syuting. Seru nih ngobrolnya nih. Jadi gue karena gue cinta sama dia, jadi gue kalau ngomongin dia tuh gue melo. Gue melo. Iya. Ngomongin dia melo. Ini dia kemarin mau konser, mau berangkat, setiap dia berangkat gue nangis. Oke, lanjutin lagi studio. Iya. Yuk. Syuting ya, seru. Ini boleh dimakan gak sih? Boleh dong. Enak, bener serius. Ya. Tuh bawa Ben. Yuk. Wow. Lu ya. Hidup lu tuh ya, bener ya. Gini gak? Gila. Hidup gue gini ya? Bener. Seru. Gue gak nyangka lo, bener lo. Gue kira lu happy aja hidupnya. Jalan-jalan, baju gonta-ganti, apa segala macam, foto-foto selalu eksis. Itu casing. Itu casing aja mas. Tapi yang bikin gue kuat kan ada istri gue. Ya. Istilahnya yang dia ketika banyak orang lain pergi dalam hidup lo, yang nggak pergi itu cuma istri lo. Ya. Terus gue punya 3 anak gue yang lucu-lucu, gemesin, ngangenin. Jadi ya gue nggak ada alasan untuk down gitu. Oke, sekarang kita move on. Sekarang gue mau tanya jawab, dijawabnya singkat dan padat. Ya, oke, siap ya. Kamera lu di sana, kamera gue di sini. Kalau lu nggak kuat, lu angkat tangan. Oh, horor kali ya. Siap ya Ben? Ya. Siap. Siapa yang lebih dominan, Ruben Onsu atau Kasarwenda? Ruben. Kenapa? Ya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Siapa yang paling suka ngatur, Ruben atau Sarwenda? Tergantung. Nggak pakai tergantung dong. Iya tergantung jenis apa dulu. Ya udah gue deh. Oh, saya yang suka ngatur ya. Iya. Oke, siapa yang paling melo, Ruben Onsu atau Sarwenda? Ya gue lah. Kan lu perempuan apa laki sih, Ben? Lu pikir laki nggak ada air mata? Ya, lu masih melo lu kenapa? Pertanyaan gua. Banyak hal mas, gue tuh gampang terharuan. Iya emang sih. Iya. Gue gampang terharuan, gampang. Lu mata bawang ya? Lu tau nggak? Ada orang yang ulang tahun aja, dia yang ulang tahun, dia yang dikasih surprise, gue yang nangis. Iya, benar. Gitu. Ruben Onsu, romantis atau cuek? Cuek. Lah, kan lu mewek kan, meloan biasanya tuh lebih romantis. Nggak tahu ya, arti kata romantis tuh menurut gue bunga. Ya nggak mesti juga. Iya nggak tahu, karena gue nggak pernah yang kamu itu bagaikan bunga, gitu nggak pernah gitu. Gue sama istri gue tuh biasa aja. Oke. Siapa yang paling boros, Ruben Onsu atau Sarwenda? Ruben Onsu. Seboros apa? Ya apa-apa beli. Kalau Wenda itu selalu mengingatkan gue masih ada hari esok, masih ada hari ini, ingat tabungan, ingat ini gitu. Dia yang banyak ngingetin gue untuk nabung. Oke. Ruben Onsu, sebutkan sifat jelek seorang Ruben Onsu 3. Gampang sensi. Ya, satu. tapi kalau itu pertanyaannya mengenai hal pribadi. Oke. Terus yang kedua, pingin cepet-cepet pulang kalau kerja. Oke. Pengen pulang cepet-cepet pulang kerja. Iya, pengen cepet-cepet pulang aja kalau kerja. Oke. Giliran di rumah mau kerja, giliran udah kerja mau pulang. Oke.
Itu menurut gue tuh ya. yang belum gue bisa rubah. Terus satu lagi. Satu lagi ya gampang ngambil keputusan cepat tanpa memikirkan panjang. Ruben Onsu, mau jadi artis atau pebisnis? Pembisnis. Kan perasaan bisnis baru berapa tahun, jadi artis sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, tapi kan menurut gue artis ada di posisi ini udah gue rasa-rasain. Udah rasakan. Tapi kalau pembisnis ini kan banyak yang gue mau coba gitu. Oke. Ruben Onsu, lebih enak pakai jam tangan atau nggak pakai jam tangan? Nggak pakai jam tangan. Kenapa lu nggak pakai jam tangan? Kan ada handphone. Beda lagi. Ini gue Kan bisa ngeliat jam dari handphone. Iya, ini karena ya bener nih, orang nggak tahu nih Ben. Tapi yang gua kan deket sama lu melekat dari berpuluh-puluh tahun. Lu nggak suka pakai jam tangan tuh kenapa? Apakah alergi kah? Nggak suka aja. Atau karena nggak suka ngeliat jam tangan bentuknya gimana? Nggak suka Punya aja. jam tangan pun karena hadiah dari Jordi, Wenda. Nggak suka? Nggak. Dan jadi yang lu lebih Jordi beliin gue kado malah jam tangan 600 juta. Terus? Nggak gue pakai. Gue mau ngapain nih? Hah? Oke. Gue ngapain maksud gue? Jadi lu akhirnya nggak jamnya juga sama. Bentuk muternya. Emang kalau gue pakai jam mahal, sama dunia ini beda jamnya waktunya. Oh gitu. Kan sama. Iya. Jadi buat lu mendingan Buat lebih. gue satu aja juga udah cukup dari handphone, udah jam, udah cukup, schedule semua dari sini. Jadi bawa handphone. Jadi kalau orang nanya jam berapa? Handphone. Handphone. Dan juga Lu minggu depan kemana? Ya handphone. Handphone ya. Nah gue tuh orang yang nggak bisa hidup tanpa handphone. Oh gitu. Nggak bisa. Karena gue banyak memantau pekerjaan gue lewat handphone. Gitu. Ruben Onsu, apa yang bisa membuat Ruben marah besar? Kalau keluarga gue disenggol, dikatain, anak-anak gue dibully, wah, gue tuh bisa kalap mas. Gue bisa kalap, gue bisa. Ya. Pokoknya gue dapet aja itu orang. Artinya bahwa keluarga itu ya memang sesuatu buat kita ya, benar. Harga diri buat kita. Iya. Oke. Ruben Onsu, thank you banget lu udah nemenin gua kemari ya. Oke. Apa harapannya ke depan? Harapannya, Iya. ini jujur nih, dari hati ya. Ya pengen Indonesia sehat. Amin. Indonesia kembali lagi seperti dulu, kita nyaman ke banyak hal. Iya. Karena jujur mas, di posisi yang kayak gini gue nggak bisa ngunjungin toko gue yang di Hong Kong, yang di Kuala Lumpur, terus mau pembukaan di Taiwan juga pending. Karena gue juga baliknya jadi takut. Jadi banyak rasa cemas dan mudah-mudahan ya pemerintah juga gue yakin punya banyak step-step. Karena saya banyak menemui orang-orang yang susah sekali. Mereka itu masih belum ada kayak sosialisasi mengenai COVID-19 ini gitu. Jadi terkadang kan dia ketemu kita kan, Kak Ruben gitu. Jadi bukannya kita nggak mau sapa, karena sebenarnya kita nggak bisa menyapa mereka atau bersentuhan secara langsung. Paling kan semuanya namaste gitu. Jadi ntar kesannya sombong. Padahal kan kadang-kadang kalau aku ngobrol begini, ini gini. Mengenai COVID banyak yang nggak ngerti mas gitu, banyak yang nggak ngerti ya, itu kan bukan tugas gue gitu. Oke. Ya Untuk keluarga harapannya apa? Ya harapannya mudah-mudahan keluarga saya sehat selalu, bahagia. Saya bahagia bersama istri saya, bahagia bersama ketiga anak saya. Gue nggak minta apapun itu, kalau setiap dalam doa gue tuh cuma minta bahagia dan tua bersama mereka. Sip, thank you Ruben Onsu. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ruben Onsu, makanya jangan lupa like, comment, and share-nya ya, serta subscribe-nya ya di Psikopat Channel. Subscribe. Iya, udah Subscribe beda lagi dong. Ya udah kalau gitu pamit undur, terima kasih. Sukses semuanya. Streset berebet.